Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi pada kali ini saya sudah bersama dengan anggota kelompok saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai gangguan seksual. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6 terlebih dahulu. Yang pertama ada Silviana Damayanti, yang kedua ada Widya Harevaningtyas, yang ketiga ada saya sendiri, Farah Aida Fitratur Rahmah, yang keempat ada Anissa Nurbahari, dan yang terakhir ada Kristi Rebecca Nauli Raja Kukup. Seperti yang kita ketahui bahwa seksualitas merupakan salah satu ranah yang paling privat dalam kehidupan individu. Setiap orang adalah makhluk seksual dengan minat dan fantasi yang dapat mengejutkan atau bahkan mengagetkan kita dari waktu ke waktu, di mana itu adalah normal. Namun, ketika fantasi atau hasrat tersebut mulai membahayakan diri dan orang lain, maka dapat dikategorikan abnormal. Dalam hal seksualitas itu sendiri, terdapat 3 bagian besar yang dikategorikan sebagai abnormal. Di antaranya adalah gangguan identitas gender, parafilia, dan disfungsi seksual. Jadi pada kali ini kita akan mempresentasikan mengenai ketiga jenis gangguan seksual tersebut. Yang pertama, ada pengertian dari ketiga jenis gangguan seksual tersebut akan dijelaskan oleh Anissa. Dan kemudian ada jenis gangguan seksual yang pertama, yaitu gangguan identitas gender yang akan dijelaskan oleh Silvi. Kemudian yang kedua ada gangguan parafilik yang akan dijelaskan oleh Rebecca. Dan yang ketiga ada disfungsi seksual yang akan dijelaskan oleh Widya. Kepada para pemapar materi dipersilahkan untuk menjelaskan materinya. Anissa Nurbahari akan menjelaskan tentang jenis gangguan seksual. Gangguan seksual sendiri dibagi menjadi 3, yaitu gangguan identitas gender, lalu gangguan parafilik, dan yang terakhir itu disfungsi seksual. Yang pertama, gangguan identitas gender. Gangguan identitas gender atau biasa disebut dengan transseksual adalah keadaan di mana seseorang merasa bahwa ia adalah seorang pria atau wanita, di mana terjadi konflik antara anatomi gender seseorang dengan identitas gendernya. Jadi orang yang mengalami gangguan identitas gender akan merasa tidak nyaman dengan jenis kelamin yang dimiliki atau adanya perasaan tidak cocok dengan peran gender dari jenis kelamin yang dimilikinya. Gangguan identitas gender biasanya bermula di masa kanak-kanak, lalu hal itu dihubungkan dengan banyaknya perilaku lintas gender, seperti misalnya berpakaian seperti lawan jenis, lebih suka bermain dengan teman-teman lawan jenis, atau melakukan permainan yang secara umum di masyarakat dianggap sebagai permainan yang dilakukan oleh lawan jenis. Nah, gangguan identitas gender pada anak-anak sendiri biasanya bisa diamati oleh orang tua ketika si anak ini berusia 2-4 tahun. Yang kedua ada gangguan parafilik. Jadi, individu yang mengalami gangguan parafilik ini memiliki pola ketertarikan seksual yang tidak biasa atau atipikal, lalu melibatkan gairah seksual mencintai ketika merespons stimulus yang atipikal. Jadi, pola gairah seksual yang tidak normal ini biasa dianggap oleh orang lain, orang sekitar itu menyimpang atau aneh. Gairah seksual yang terjadi pada individu yang mengalami gangguan parafilik ini terus-terusan secara berulang dan kuat terhadap stimulus yang tidak biasa. Nah, hal ini dibuktikan dengan adanya fantasi, dorongan, atau perilaku yang menyimpang. Objek dari parafilia sendiri atau jenis stimulusnya itu tidak biasa seperti objek non-manusia, seperti celana dalam, sepatu kulit, atau sutra. Bisa juga berupa gairah menyakiti atau mengalami rasa sakit pada diri sendiri, atau pasangan, atau anak, dan orang lain. Jadi beberapa dari jenis gangguan parafilik ini tidak berbahaya dan tidak menimbulkan korban. Seperti contohnya itu fetisisme dan fetisisme transvestik. Yang lain seperti eksibisionisme
pedofilia, dan voyeurisme itu memiliki korban yang tidak menginginkannya, dan ini tuh dikategorikan berbahaya dan menyebabkan resiko kerugian pada orang lain. Yang ketiga ada disfungsi seksual. Jadi disfungsi seksual adalah kondisi yang membuat laki-laki atau perempuan tidak terpuaskan secara seksual. Disfungsi seksual ini dapat terjadi kapan dan pada siapa saja. Meskipun demikian, kemungkinan munculnya disfungsi seksual ini lebih banyak dan lebih besar pada orang yang lanjut usia. Berbagai masalah seksual yang biasanya dianggap mencerminkan hambatan dalam siklus respons seksual normal bisa disebut sebagai disfungsi seksual. Terima kasih. Baik, sekarang saya akan melanjutkan materi mengenai gangguan identitas gender. Gangguan identitas gender memiliki beberapa karakteristik. Karakteristik yang pertama, merasa bahwa dirinya adalah orang yang berjenis kelamin berbeda dengan dirinya saat ini. Yang kedua, tidak menyukai pakaian dan aktivitas yang sesuai dengan jenis kelamin mereka. Yang ketiga, mereka tidak percaya atas bukti anatomi gender yang orang lain lihat pada dirinya. Yang keempat, ketika masa anak-anak, mereka memiliki keinginan kuat mempunyai teman bermain dari gender lawan jenisnya. Yang kelima, ketika masa remaja atau dewasa, mereka berharap menjadi sosok lawan jenisnya, berharap untuk bisa hidup sebagai anggota dari gender lawan jenisnya. Dan yang terakhir, umumnya bila ada ketertarikan dengan sesama jenisnya, dianggap ketertarikan tersebut pada dasarnya heteroseksual. Baik, sekarang kita akan lanjut ke penyebab gangguan identitas gender. Yang pertama ada faktor biologis. Penelitian lain mengemukakan bahwa anak-anak manusia dan primat lain dari ibu yang mengkonsumsi hormon seks selama hamil seringkali berperilaku seperti lawan jenis dan mengalami abnormalitas. Meskipun anak-anak tersebut tidak selalu memiliki identitas gender yang tidak normal, hormon seks yang dikonsumsi oleh sang ibu semasa hamil tampaknya memang menimbulkan minat dan perilaku lintas gender dalam tingkat yang lebih tinggi dari normal. Yang kedua ada faktor sosial dan psikologis. Dalam beberapa keluarga, ketika anaknya menunjukkan perilaku lintas gender, banyak mendapat perhatian dan malah mendapat penguatan dari orang tua atau kerabatnya. Dan dalam banyak kasus, jelas mendorong perilaku memakai pakaian lawan jenis pada anak-anak mereka yang tidak normal, terutama pada laki-laki yang feminim. Hal itu mungkin akan berkontribusi besar dalam konflik antar jenis kelamin, anatomisnya, dan identitas gender yang dikembangkannya. Lalu yang ketiga ada alternatif penanganan. Tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan identitas gender pada anak antara lain menyediakan pakaian yang sesuai dengan gender, menyediakan mainan yang sesuai dengan gender, tidak memberikan reinforcement ketika anak melakukan perilaku lintas gender. Pada anak laki-laki didekatkan dengan ayahnya sehingga ada modeling, dan pada anak perempuan didekatkan dengan ibunya sehingga ada modeling. Selanjutnya ada terapi untuk penderita gangguan identitas gender. Yang pertama ada perubahan tubuh. Orang yang mengalami gangguan identitas gender yang mengikuti program yang mencakup perubahan tubuh umumnya diminta untuk menjalani psikoterapi selama 6 hingga 12 bulan dan hidup sesuai dengan gender yang diinginkan. Yang kedua ada operasi perubahan kelamin. Operasi perubahan kelamin adalah operasi yang mengubah alat kelamin yang ada agar lebih sama dengan kelamin lawan jenis. Operasi kelamin itu sendiri biasanya telah dilakukan sebelum berakhirnya masa uji coba selama 1 atau 2 tahun. Operasi perubahan kelamin merupakan pilihan yang seringkali diambil oleh laki-laki daripada perempuan. Yang ketiga ada perubahan gender identitas. Operasi dan pemberian hormon sebelumnya dianggap sebagai satu-satunya penanganan yang dimungkinkan untuk gangguan identitas gender karena berbagai upaya psikologis untuk mengubah identitas gender secara konsisten mengalami kegagalan. Bagi mereka, mengubah tubuh mereka secara fisik merupakan satu-satunya tujuan yang diinginkan.
Namun jika tidak terdapat pilihan operasi, akan lebih banyaklah tenaga profesional yang dikeluarkan untuk mengembangkan prosedur psikologis yang mengubah identitas gender. Terima kasih. Saya, Krisy Rebecca, akan menjelaskan tentang jenis-jenis gangguan parafilik dan juga cara penanganannya. Gangguan parafilik adalah keanehan yang terdapat dalam pola ketertarikan seksual. Berikut adalah jenis-jenisnya. Pertama, eksibisionisme, yang didorong oleh fantasi maupun dorongan yang kuat untuk memperlihatkan alat kelaminnya. Pada kasus gangguan ini, tidak terlibat kontak seksual antara pelaku dan juga korbannya. Yang kedua, ada fetishisme, mengandalkan hal yang tidak lazim bagi orang pada umumnya untuk mendapatkan dorongan seksual, yang bisa berupa benda mati, yaitu sepatu, celana dalam, baju, dan lain sebagainya. Individu dengan gangguan ini mendapatkan kepuasan seksual dari masturbasi sambil berkontak langsung dengan benda itu, ataupun mencium ataupun meminta pasangannya memakai objek tersebut. Yang ketiga, ada transfetisme atau fetisme transvestik, yang terangsang ketika mereka melakukan cross-dressing atau berpakaian sebagai lawan jenisnya. Individu dengan gangguan ini akan membayangkan dirinya sebagai lawan jenisnya dan memuaskan dirinya sendiri. Keempat, ada voyeurisme, mengalami rangsangan dan merasakan kepuasan seksual saat melihat individu lain telanjang atau beraktivitas seksual. Pada gangguan ini juga biasanya individu tidak terlibat dalam aktivitas seksual dan lebih memilih untuk hanya menonton saja. Kelima, ada froteurisme, yang merupakan gangguan di mana individu terangsang ketika terjadi kontak dengan tubuh orang yang lain tanpa izin, seperti yang lazim kita lihat pada pelecehan seksual yang terjadi di angkutan umum dan lokasi-lokasi umum. Keenam, ada pedofilia, yaitu individu yang mendapatkan dorongan atau fantasi seksual terhadap anak-anak kecil yang berusia 13 tahun ke bawah. Umumnya, individu yang memiliki pedofilia itu berkisaran usia antara 30-40 tahun dan biasanya akrab dengan anak kecil korbannya. Ketujuh, ada masokisme seksual, yaitu individu yang mencapai kepuasan seksual dengan mengalami rasa sakit seperti diikat, dicambuk, atau dipukul. Dia tidak bisa mencapai kepuasan seksual tanpa ada rasa sakit atau penderitaan. Yang ke-8, ada sadisme seksual, bertolak belakang dengan masokisme. Dengan sadisme ini, individu mendapatkan kepuasan ketika memberikan penderitaan, siksaan, atau kekerasan dalam konteks seksual kepada orang lain. Yang ke-9, ada sadomasokisme, yang merupakan gabungan interaksi seksual yang saling memuaskan antara masokisme dengan sadisme. Individu dengan gangguan ini bisa berganti dan menikmati kedua masokisme dan sadisme. Setelah mengenali beberapa jenis gangguannya, ada juga beberapa cara untuk menanganinya. Yang pertama ada psikoanalisis, yang menyadarkan konflik seksual saat kecil kepada individu dan bisa menangani kondisi kepribadian individu saat dewasa. Cara ini telah menghasilkan hasil yang baik, tetapi kurangnya investigasi penyelidikan terkendali itu tidak memungkinkan untuk mendukung keefektifannya. Yang kedua adalah terapi kognitif perilaku. Cara yang lebih singkat dan lebih fokus untuk mengubah perilaku yang bermasalah yang dimiliki individu. Dalam prosesnya, ada pengondisian aversif yang menimbulkan respon emosional negatif terhadap rangsangan atau fantasi yang salah yang dimiliki individu. Sensititasi terselubung adalah variasi dari stimulus aversi, di mana fantasi dipasangkan dengan rangsangan aversif. Dan pelatihan keterampilan sosial untuk memperbaiki dan menghilangkan perilaku parafilik agar dapat memiliki hubungan yang normal dan sehat. Yang ketiga adalah terapi biomedis, yang menggunakan obat-obat seperti antidepresan SRRI yang bisa membantu penanganan gangguan obsesif kompulsif yang sama dengan parafilia. Selain itu juga bisa digunakan anti-androgen yang mengurangi testosteron dalam aliran darah sehingga mengurangi energi dorongan seksual dan lebih ampuh jika digunakan bersama dengan penanganan psikologis.
Akan menjelaskan tentang gangguan disfungsi seksual. Yang pertama adalah disfungsi seksual dan siklus respons seksual manusia. Disfungsi seksual terbagi menjadi 4 kategori, yaitu gangguan nafsu seksual, gangguan gairah seksual, gangguan orgasme, dan gangguan nyeri seksual. Ada 4 fase dalam siklus respons seksual manusia secara umum. Yang pertama ada keinginan. Tahap ini merujuk kepada minat atau nafsu seksual yang seringkali berhubungan dengan fantasi yang menimbulkan gairah seksual. Yang kedua ada kegairahan, yaitu suatu pengalaman subjektif tentang kenikmatan seksual yang dihubungkan dengan perubahan fisiologis yang disebabkan meningkatnya aliran darah ke alat kelamin, dan pada perempuan juga ke payudara. Yang ketiga ada orgasme. Pada kedua jenis kelamin terjadi ketegangan otot pada umumnya dan sentakan pada panggul yang terjadi dengan sendirinya. Yang keempat ada resolusi. Tahap akhir ini merujuk pada relaksasi dan rasa nyaman yang biasanya mengikuti orgasme. Kemudian ada deskripsi dan etiologi disfungsi. Yang pertama ada gangguan nafsu seksual. Ada 2 jenis, yaitu gangguan nafsu seksual hipoaktif dan gangguan keengganan seksual. Yang kedua ada gangguan gairah seksual, memiliki kriteria ketidakmampuan yang terus-menerus untuk mencapai atau mempertahankan kenikmatan seksual. Yang ketiga ada gangguan orgasme, memiliki kriteria tertundanya atau tidak terjadinya orgasme secara terus-menerus. Yang keempat ada gangguan nyeri seksual, terbagi menjadi 2, yaitu dispareunia dan vaginismus. Yang kelima ada gangguan orgasme yang terjadi pada laki-laki dan ejakulasi prematur sejak dini. Kriterianya selalu mengalami ejakulasi setelah stimulus minimal dan sebelum orang yang bersangkutan menginginkannya. Kemudian, terdapat teori umum. Yang pertama ada pandangan psikoanalisis, mengasumsikan bahwa disfungsi seksual merupakan simptom-simptom dari konflik yang direpres yang mendasari masalah tersebut. Yang kedua ada teoritis Masters dan Johnson, menggunakan model yang terdiri dari bagian, yaitu penyebab di masa kini dan historis untuk mengonseptualisasi etiologi ketidakadekuatan seksual pada manusia. Yang ketiga adalah pandangan kontemporer Rosen dan Leblum. Pasangan yang mengalami disfungsi seksual memiliki masalah seksual sekaligus masalah interpersonal. Yang keempat ada Lopicolo dan Hogan. Orang-orang yang mengalami masalah seksual seringkali memiliki pengetahuan dan keterampilan yang kurang. Yang kelima ada Apfelbaum, dan yang keenam ada Kaplan. Yang akan saya jelaskan terakhir adalah tentang terapi yang digunakan gangguan disfungsi, yaitu ada terapi mengurangi kecemasan, masturbasi terarah, dan terapi pasangan. Ya, terima kasih teman-teman atas penjelasan materinya. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari pematerian kali ini. Gangguan identitas gender adalah bagaimana seseorang merasa bahwa ia adalah seorang pria atau wanita, di mana terjadi konflik antara anatomi gender seseorang dengan identitas gendernya. Identitas jenis kelamin adalah keadaan psikologis yang mencerminkan perasaan dalam diri seseorang sebagai laki-laki atau wanita. Menurut DSM-4-TR, parafilia adalah sekelompok gangguan yang mencakup ketertarikan seksual terhadap objek yang tidak wajar atau aktivitas seksual yang tidak pada umumnya. Terdapat deviasi dalam ketertarikan seseorang. Fantasi, dorongan, atau perilaku harus berlangsung setidaknya selama 6 bulan dan menyebabkan distres atau bedanya signifikan. Seseorang dapat memiliki perilaku, fantasi, dan dorongan seperti yang dimiliki oleh seorang parafilia, namun yang bersangkutan tidak dapat didiagnosis menderita parafilia jika fantasi atau perilaku yang muncul tidak berulang atau bila tidak mengalami distres karenanya. Berbagai masalah seksual yang biasanya dianggap mencerminkan hambatan dalam siklus respons seksual normal. Disfungsi seksual dapat menjadi sangat parah sehingga menghilangkan sensitivitas seksual itu sendiri, apalagi kepuasan yang lebih intens dalam hubungan seks. Ya,
Ya, sekian pemaparan materi dari kelompok 6. Semoga materi yang telah disampaikan bisa dipahami dan dimengerti oleh teman-teman semua. Kami juga bersedia menerima kritik dan saran dari teman-teman semua agar kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.